Pemirsa Intens Investigasi, mengejutkan Wardah Tinamawa akhirnya bertemu Insanul Fahmi di sidang mediasi perceraian mereka yang digelar di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Medan, Sumatera Utara. Sidang yang beragendakan mediasi itu berlangsung pada 25 Maret 2026. Tampak keduanya hadir namun gagal mencapai kesepakatan damai. Lalu seperti apa suasana jalannya sidang mediasi kemarin? Benarkah keduanya terlihat canggung dan tegang karena ini merupakan pertemuan pertama sejak kasus Insanul Fahmi dengan Inara Rusli? Benarkah Wardah Tinamawa ajukan nafkah mut'ah dan iddah sebesar 100 juta rupiah? Sanggupkah Insanul Fahmi memenuhi tuntutan Wardah Tinamawa tersebut? Benarkah Insanul Fahmi merasa keberatan jika istri sahnya itu mengumbar chat pribadi ke media sosial hingga Insanul Fahmi kesal dan menyebut sebagai dosa jariah? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Proses perceraian Wardah Tinamawa dan Insanul Fahmi kembali berlangsung di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Medan, Sumatera Utara. Tampak di sidang mediasi yang ketiga kalinya ini dihadiri oleh keduanya, Wardah Tinamawa dan Insanul Fahmi. Keduanya tampak canggung karena ini adalah pertemuan pertama mereka usai terungkapnya masalah pengkhianatan yang dilakukan oleh Insanul Fahmi dengan Inara Rusli. Dan salah satu yang menjadi tuntutan Wardah Tinamawa adalah soal nafkah iddah dan mut'ah, di mana Wardah Tinamawa meminta senilai 100 juta rupiah kepada Insanul Fahmi. Lantas apakah Insanul Fahmi menyanggupinya? Usai sidang, melalui sambungan video call, Insanul Fahmi pun menjawab terkait nafkah iddah dan mut'ah yang diminta oleh istri sahnya itu. Selain itu, ia juga menghargai keputusan majelis hakim. Meski masih diakui oleh Insanul Fahmi jika dirinya lumayan berat berpisah dengan Wardah Tinamawa. Namun ia merasa sudah mengupayakan semua hal dengan semaksimal mungkin. Tapi perempuan yang sudah memberikannya satu anak itu tetap bersikeras ingin pisah dari dirinya. Mawanya nggak meminta untuk nafkah istri ya, Bang? Tidak ada, tidak ada. Dia hanya meminta berat sama iddah. Beda ya, nafkah beda ya. Nominalnya berapa, Bang? Nominal yang itu kan tadi Iya. 100.000 kali 100 hari. Kan kali 100 hari kali 4 juta, 100 juta diminta. Tapi Bang Insan sendiri menyanggupi Bang dengan harga 100 juta itu, Bang? Ya itu biarlah nanti kami tentang ya kita harapannya kita hargai ini karena kan banyak yang dipertimbangkan. Emang sudah bulat Bang untuk ingin berpisah dengan Mawa Bang? Sebenarnya sih kalau dari saya lumayan berat ya, cuman kan kita udah berupaya semaksimal mau gimana lagi. Nanti Bang untuk agenda selanjutnya pekan depan bakalan hadir Bang? Insya Allah sih. Meskipun perpisahan ini jelas menghadirkan tantangan emosional, baik dari Wardah Tinamawa maupun Insanul Fahmi, tapi keduanya tampak siap menerima kenyataan dan melanjutkan hidup mereka dengan sikap dewasa. Meski begitu, ada hal yang membuat Insanul Fahmi merasa kesal atas perbuatan Wardah Tinamawa yang sudah memposting chat pribadinya, baik soal anak hingga sidang yang jangan dibuat lama. Ini diungkap Insanul Fahmi masih dalam sambungan video call. Insanul Fahmi juga menyebut bahwa hal tersebut sudah dibahas dalam persidangan dan menyebutnya tidak baik karena bisa menjadi dosa jariah. Yang mana juga nggak tahu soalnya ada berita tentang aku dari awal udah aku blok-blokin kan media sama aku jadi udah nggak pernah lewat lagi. Ini Karena aku kesel karena aku kejar-kejar kemarin kok kayak diudahin gitu kan. Aku kan ngejar kebaikan bareng-bareng juga, kau mau damai juga kan
untuk supaya semua proses hukum udahlah kita di rumah tangga apa, tapi dia nantangin terus. Ya itu seharusnya tidak seperti itu ya. Makanya tadi aku juga udah ngomong juga pas mediasi nggak baik gitu, tapi dan itu terjadi akan ternyata nama baik dosa, baik dosa. Persidangan yang melibatkan Insanul Fahmi dan Wardatina Mawa kemarin juga mengungkap sejumlah poin penting terkait hak asuh anak. Dalam sidang mediasi tersebut, kuasa hukum Insanul Fahmi memaparkan beberapa hal yang menjadi fokus pembahasan saat mediasi, yaitu hak asuh anak. Di mana Insanul Fahmi menaruh perhatian besar terhadap hubungan dengan anaknya. Oleh karena itu, salah satu permintaan utama yang diajukan adalah adanya pengaturan waktu yang jelas agar Insanul Fahmi tetap dapat bertemu dan menjalin kedekatan dengan sang anak. Selain membahas soal hak pertemuan dengan anak, pihak Insanul Fahmi juga menyoroti penggunaan konten yang melibatkan anaknya. Melalui kuasa hukumnya, ia meminta agar Wardatina Mawa tidak mengeksploitasi putra mereka dalam berbagai konten, khususnya yang dipublikasikan ke ruang publik. Jadi poin-poinnya tadi mengenai hak asuh anak tadi. Hak asuh anak yang diberatkan oleh Insanul adalah dia bagaimana bisa membagi waktu ya agar anaknya itu juga bisa ditengok sama dia. Terus nanti dibuat bagaimana caranya supaya tidak terlalu adanya dugaan kita eksploitasi. Jadi anak itu dibikin satu konten dan lain-lain, nanti jadi kita mau lihat seperti apa nanti ke depannya, karena nanti begitu sidang sambil proses sidang perceraian ini tentunya ini juga nanti di hak asuh anak kita akan tuangkan semua masalah keberatan dan lain-lain. Karena memang kalau memang sudah mau cerai ya sudah cerai. Terus anak tinggal anak ini nanti gimana kan? Tinggal dibagilah waktunya, jangan dibuat seolah-olah sulit gitu untuk ketemu. Ini kan sampai tadi aja masih belum ada terbuka untuk bisa ketemu anaknya, kan kasihan juga kan. Kuasa hukum Insanul Fahmi juga menjelaskan hasil mediasi dalam sidang cerai kemarin, yaitu Wardatina Mawa dan Insanul Fahmi yang sama-sama ingin berpisah. Sebagai seorang laki-laki sekaligus seorang suami, Insanul Fahmi pun merasa harus mengikuti proses sidang hingga nanti bisa dibuktikan apa yang menjadi keberatan dan lain sebagainya. Dan kini pihak Insanul Fahmi hanya berdoa agar proses sidang bisa berjalan lancar dan hasilnya adalah yang terbaik buat kedua belah pihak, Insanul Fahmi dan juga Wardatina Mawa. Kalau tadi melihat arahnya memang Mawanya memang tetap sepakat ataupun bulat untuk melakukan gugatan cerai ini sampai ke ujung persidangan. Jadi memang kalau udah begitu seorang laki-laki atau seorang suami ya harus mengikuti bagaimana nanti proses sidangnya. Tinggal nanti kita membuktikan kan gitu, apa yang menjadi keberatan, sangkaan dan lain-lain. Jadi kita doakan aja biar lancar, cepat proses sidangnya. Selanjutnya, jika pihak Insanul Fahmi sudah memberikan tanggapan atas sidang mediasi yang berlangsung kemarin, lantas bagaimana dengan pihak Wardatina Mawa? Benarkah Wardatina Mawa menyetujui permintaan Insanul Fahmi terkait urusan hak asuh anak, namun dengan beberapa syarat? Lalu apa saja yang menjadi syaratnya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers. Di sisi lain, pihak Wardatina Mawa melalui kuasa hukumnya juga memaparkan hasil persidangan mediasi yang berlangsung kemarin menurut versinya. Dalam keterangannya, kuasa hukum Wardatina Mawa menyebut bahwa kliennya pada prinsipnya tidak keberatan dengan permintaan Insanul Fahmi terkait hak asuh anak. Hak asuh anak jatuh ke tangan Wardatina Mawa karena anak yang masih berusia di bawah 12 tahun. Tapi Insanul Fahmi meminta akses buat bertemu sang anak dipermudah. Wardatina Mawa menyetujuinya, namun persetujuan tersebut tidak diberikan tanpa catatan.
Wardah Tinamawa mengajukan sejumlah syarat yang harus dipenuhi demi memastikan keamanan anak yang tetap menjadi prioritas utamanya. Di antara syarat yang diajukan adalah sepanjang tidak mengganggu jadwal sekolah anak, harus ada izin terlebih dahulu dari si penggugat, yaitu dari Wardah Tinamawa. Lalu anak juga bersedia dibawa oleh ayahnya. Jika anak tidak mau, maka jangan dipaksa. Di mana semua syarat tersebut bukan untuk mempersulit proses pertemuan antara Insanul Fahmi dengan sang anak, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab seorang ibu terhadap kenyamanan dan kepentingan anaknya. Juga yang akan mengabulkan hak asuh anak itu jatuh di tangan Rentika. Masalah itu anak ya dapat bertemu dan berinteraksi dengan anak sepanjang tidak mengganggu jadwal sekolah atau izin penggugat dan kebersediaan anak dibawa oleh penggugat. Jadi kalau anak itu tidak ingin dibawa oleh penggugat, tidak boleh dipaksa gitu ya. Kuasa hukum Wardah Tinamawa juga menyampaikan penjelasan terkait tuntutan nafkah iddah dan mut'ah yang diajukan kliennya kepada Insanul Fahmi. Pihak kuasa hukum Wardah Tinamawa menegaskan bahwa nilai tuntutan yang diajukan masih tetap mengacu pada nominal yang sebelumnya telah disampaikan, yaitu sebesar 100 juta rupiah dan tambahan berupa emas seberat 45 gram. Hanya saja masalah ini belum masuk ke pokok materi, disebabkan di sidang mediasi kemarin hanya membahas masalah hak asuh anak. Oke, masalah uang iddah dari itu kita belum masuk ke materi. Jadi itu nanti di materi dibicarakan. Dalam hal tadi itu hanya mediasi tadi hanya dibicarakan masalah hak asuh anak dan perceraian saja. Kalau dari pihak kami ya tetap ya permohonan kami itu seperti gugatan awal ya, seperti uang jas 2 juta, emas 45 juta itu tetap. Selanjutnya, sebelum proses sidang perceraian Wardah Tinamawa dan Insanul Fahmi berlangsung, Inara Rusli sempat meminta maaf kepada keduanya. Lalu benarkah Inara Rusli sudah mengakui kesalahannya atau hanya sekedar permintaan maaf formalitas saja? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers. Jika Wardah Tinamawa dan Insanul Fahmi seolah menutup pintu damai dan tak ada kata maaf dari Wardah Tinamawa untuk sang suami, mengejutkan Inara Rusli justru mengunggah ungkapan permintaan maafnya di akun sosial medianya. Ia mengungkapkan permintaan maaf untuk Insanul Fahmi dan keluarganya, kemudian kepada Wardah Tinamawa dan keluarganya atas lisan dan sikap dirinya yang tidak berkenan di hati. Seolah Inara Rusli menyadari bahwa apa yang disampaikan sebelumnya dapat menimbulkan ketidaknyamanan. Oleh karena itu, ia mencoba meminta maaf kepada semua pihak yang terdampak. Lebih lanjut, ibu 3 anak ini juga menegaskan bahwa tidak ada niat untuk menyakiti atau merugikan pihak manapun. Ia mengaku akan menjadikan peristiwa ini sebagai bahan evaluasi diri agar dapat bersikap lebih bijak dan berhati-hati dalam berucap di masa mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan aku, Inara, menyampaikan beberapa kata dari lubuk hati yang paling dalam. Aku juga ingin menyampaikan permohonan maaf kepada Insan beserta keluarga besar dan juga Mawa beserta keluarga besar. Maaf untuk semua lisan sikap yang menyakiti dan setiap perbuatan yang juga tidak berkenan di hati kalian. Dengan segala kerendahan hati, aku menyampaikan permohonan maaf. Maaf lahir dan batin. Tak hanya itu, unggahan Inara Rusli yang syarat makna ini tidak hanya ditujukan buat Wardah Tinamawa
dan Insanul Fahmi semata, tapi ia juga memilih jalan refleksi diri yang mendalam dengan mengungkapkan bahwa permintaan maafnya kepada pihak-pihak yang dianggapnya terdampak. Ia memperluas makna maaf sebagai bentuk introspeksi pribadi dan menyadari bahwa dalam perjalanan hidup ada banyak kata dan tindakan yang mungkin tanpa sadar melukai orang lain. Dengan bahasa yang seolah diwarnai ketulusan, Inara Rusli menyampaikan rasa terima kasih sekaligus permohonan maaf kepada kedua orang tua dan keluarga besarnya. Ia menyadari bahwa peran keluarga menjadi fondasi penting dalam perjalanan hidupnya, termasuk dalam menghadapi berbagai ujian yang datang silih berganti. Lalu ia mengucapkan juga terima kasih dan minta maaf kepada guru-gurunya dengan harapan membuat hatinya bisa menjadi lebih lapang dan tenang. Aku yang mengucapkan permohonan maaf lebih khusus terhadap Mami yang sudah melahirkan aku ke dunia ini. Terima kasih banyak atas semua doa yang gak pernah putus, kesabaran yang begitu luas, yang selalu menerima aku untuk pulang. Dan aku minta maaf untuk semua kata yang melukai, untuk semua langkah yang mungkin bikin Mami kecewa, untuk semua perbuatan atau sikap yang mungkin juga menyakiti. Dengan segala rendah hati, aku menyampaikan permohonan maaf, mohon maaf lahir dan batin ini. Dan aku juga menyampaikan permohonan maaf untuk keluargaku, keluarga besar semuanya. Terima kasih untuk selalu mendukungku dan mendoakanku. Aku yang minta maaf atas semua langkah yang membuat kalian juga kecewa. Dengan segala kerendahan hati, aku menyampaikan permohonan maaf lahir batin. Aku juga menyampaikan terima kasih dan sekaligus permohonan maaf pada guru-guruku. Terima kasih atas bimbingannya selama ini. Terima kasih atas ilmunya. Maaf untuk semua lisan, sikap, dan langkah yang mungkin juga mengecewakan kalian semuanya. Dengan segala kerendahan hati, aku menyampaikan permintaan maaf. Dan semoga di hari kemenangan ini dengan saling memaafkan membuat hati kita menjadi lebih lapang dan kembali fitri. Dan semoga Allah menerima segala amal ibadah kita dan mempertemukan kita kembali dengan Ramadan di tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers.